Bab 216, Nangong Xiangyun. Tuan muda sudah di luar gerbang kota. Di daerah timur Soaring Dragon City, di dalam rumah klan Simen, seseorang yang tampak seperti pelayan berlari melalui halaman, sambil berteriak sepanjang jalan. Kediaman Simen segera bergolak dengan semangat seolah-olah sebuah panci penggorengan, dan orang-orang tidak pernah berhenti berbicara. Tuan muda Simen kedua, Simen Yu telah meninggalkan rumah lebih dari 2 tahun, dan dia tiba-tiba kembali pada saat ini. Dan kepulangannya akan membuat ayam terbang dan anjing melompat lagi. Sejumlah pembantu rumah tangga yang baru tiba dalam 2 tahun ini sangat bingung, dan terutama mereka yang mengakui dirinya tampan segera berpikir bahwa sekarang akan sulit untuk menghindari cengkeraman iblis ini. Tapi setelah mendengar kata-kata berbagai pelayan veteran, meskipun Simen Yu sangat terkenal di Soaring Dragon City, dan namanya tersebar di seluruh Blue Waves kontinen, tetapi dia baik terhadap para pelayan mansion, dan dia juga tidak pernah menyentuh setiap pelayan di rumah besar, karena hanya Tuhan yang tahu bahwa itu seperti kelinci yang tidak memakan rumput di dekat lubangnya sendiri, atau dia menahan mereka dengan jijik. Pada saat ini, Dong Fangwan sedang minum teh dengan wanita bangsawan di taman. Dan mendengar suara teriakan hamba itu, seluruh tubuhnya bergetar, dan cangkir teh di tangannya jatuh tanpa sadar, lalu pecah dengan keras. Setelah itu, dia langsung bangkit, dan liar dengan sukacita. Kerinduan melihat putranya kembali untuk waktu yang lama, dia sudah kelelahan baik secara mental maupun fisik. Dalam 2 tahun ini, dia tidak tidur nyenyak bahkan untuk 1 hari pun, dan dia selalu takut apakah bayinya bertemu dengan semacam kecelakaan atau tidak. Nyonya Simen, selamat, sepertinya kesempatan yang menggembirakan dari kamu dan klan Nangong sangat dekat. Seorang wanita cantik yang tampaknya berusia 30 tahun sedang duduk berhadapan dengan Dong Fangwan. Dia adalah istri utama dari pasukan kanan jalan Kekaisaran Naga Kekerasan sekarang, Ye Wufeng. Klan Ye dan klan Simen ini telah naik ke kapal yang sama. Ya, kota naga melonjak kami belum hidup untuk waktu yang lama, dan saat ini ada kekacauan dan kekacauan perang, jadi kita harus meminjam acara bahagia bocah Yu untuk menghidupkan suasana. Dan di sisi lain, ada seorang wanita yang seusia dengan Dong Fangwan. Meskipun penampilannya rata-rata, tetapi aura mulianya sama sekali tidak rata-rata. Dia adalah sepupu dari Dong Fangwan, Dong Fangying. Menurut senioritas, Simen Yu harus memanggil bibinya. Yinger, menghibur Lady Ye di tempat aku pergi ke gerbang kota untuk menyambut Yue, kata Dong Fangwan. Dia ingin segera pergi dan melihat putranya, jadi dia tidak punya waktu untuk menghibur mereka berdua. Dan setelah berbicara, dia dengan tergesa-gesa menuju keluar dalam keadaan gembira dengan 2 pelayan. Berita kembalinya Tuan Muda Simen kedua klan Simen dengan cepat menyebar. Mendengar berita ini, seluruh Soaring Dragon City bergetar, dan sejumlah gadis yang agak tampan mulai gelisah dan gelisah. Dan terutama setelah 2 tahun, banyak apel kecil yang masih mentah saat itu telah matang, jadi banyak orang memperkirakan bahwa banyak dari kecantikan kecil ini akan kotor. Long Yi mengendarai unicorn yang baik, dan mengenakan gaun panjang putih yang mulia. Rambut hitam panjangnya diikat rapi di belakang kepalanya, dan bintangnya menunjukkan ekspresi tersenyum tetapi tidak tersenyum, benar-benar terlihat elegan dan tampan, putra bangsawan yang tiada taranya. Dan di belakangnya, ada beberapa ratus tentara bayaran profesi dari grup tentara bayaran tirani. Kelompok tentara bayaran ini berbeda dari kelompok tentara bayaran lainnya, karena mereka sepenuhnya disiplin. Tyrant Bear telah belajar dari gaya manajemen militer untuk mengelolanya, sehingga beberapa ratus tentara bayaran dari grup mercenari tirani ini dapat bekerja sama dengan sangat harmonis. Pada saat ini, ada banyak pejalan kaki di jalan menuju gerbang kota Soaring Dragon City. Tetapi melihat kelompok ini bergerak maju menuju Soaring Dragon City, mereka semua tanpa sadar keluar dari jalan mereka. Melihat Soaring Dragon City yang semakin dekat dan dekat, semacam perasaan ramah muncul di hati Long Yi. Sangat cepat, Long Yi dan kelompoknya tiba di depan tembok kota. Dan pada saat ini, di depan tembok kota Soaring Dragon City, ada 2 barisan tentara yang kuat mengelilingi orang-orang biasa di dekatnya.
Dan gerbang kota ini disegel sementara karena Long Yi telah kembali. Beberapa gerbong mewah dengan lambang klan Simen terukir di atasnya berhenti tepat di depan pintu masuk gerbang kota. Dan Simen Nu mengenakan jubah ungu berdiri tegak di depan, dan di sampingnya ada Dongfang Wan yang bersemangat. Long Yi melambaikan tangannya, lalu menarik tali kekang, menyebabkan unicorn meringkik dan berhenti mengangkat kaki depannya, dengan indah mengeksekusi istirahat mendadak. Setelah itu, grup mercenari beruang tirani di belakangnya juga berhenti secara bersamaan. Long Yi turun dari kuda, lalu menatap Simen Nu dan Dongfang Wan. Dia ragu-ragu sebentar, lalu melangkah maju dengan langkah besar. Yuer aku. Sebelum Long Yi membuka mulut untuk memberi hormat, Dongfang Wan bergegas dan memeluknya. Dipeluk oleh Dongfang Wan, dia segera merasakan kasih sayang yang kuat terhadap Dongfang Wan. Ini membuat hidung Long Yi berubah masam dan matanya juga tiba-tiba menjadi merah. Seseorang benar-benar tidak bisa menyalahkannya, karena dia pada dasarnya tidak bisa mengendalikan perasaan semacam ini. Jenis cinta keluarga yang tertanam dalam daging dan darah ini melekat, dan sejak ia menempati tubuh ini, ia ditakdirkan untuk menjadi anggota klan Simen. Dongfang Wan mundur selangkah, lalu mulai dengan hati-hati menaksir Long Yi. Melihat garis tegas dan gigih, mata cerah, serta aura yang kuat dari Long Yi, dia merasa bahagia dan juga minta maaf. Putranya akhirnya tumbuh dewasa, tetapi dia tidak tahu berapa banyak kesulitan yang harus dia derita untuk ini. Dongfang Wan mengulurkan tangan dan membelai Long Yi seolah-olah garis pisau tajam dan bergumam, "Yuer, mengapa kamu begitu kurus? Kamu pasti telah melewati banyak kesulitan, bukan? Yah. Apakah kamu ibu dan anak akan berbicara di sini sepanjang waktu?" Melihat semakin banyak orang biasa datang untuk melihat, Simen Nu terbatuk dan berkata. Dongfang Wan meletakkan tangannya, lalu berbalik, dia berjalan ke Simen Nu. Long Yi memandang ke arah kedua orang tua yang akrab dan lagi tidak dikenal ini, lalu seolah bangkit dari mimpi, dia menyapa mereka dengan hormat, "Anakmu menghormati ayah dan ibu. Sudah lama sejak aku melihat kamu terakhir kali, apakah kamu baik-baik saja?" Simen Nu membelai rotinya, kemudian melihat ke arah Long Yi dan beberapa ratus tentara bayaran dari grup mercenari tirani di belakangnya yang sudah turun. Dia mengangguk dan berkata, "Ayo kembali dulu, lalu kita akan bicara." Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Xiang Yun patuh dan melakukan perjalanan dengan ibu ke rumah Simen. Aku mendengar Simen Yu kembali. Seorang wanita cantik dengan cemas membujuk putrinya. Gadis muda ini memiliki wajah oval, dan kepalanya dipenuhi kepang. Dia mengenakan pakaian wanita pedang skintit berwarna pink dan hijau, dan penampilannya sangat indah. Selain itu, kulitnya berwarna gandum sehat yang jarang terlihat di antara wanita cantik, dan matanya yang besar dipenuhi dengan kebanggaan. "Aku tidak pergi, kamu bisa pergi sendiri. Melihat sampah itu akan membuatku merasa ingin muntah." Nangong Xiang Yun bahkan tidak memiliki sedikit sikap ningrat wanita. Duduk di kursi yang empuk, dia meletakkan kakinya di atas meja di depannya, tidak memperhatikan kekhawatiran wanita cantik ini. "Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Segera, Simen Yu akan menjadi suamimu, jadi kamu harus mengunjunginya sebagai rasa hormat yang diperlukan," kata wanita cantik ini dengan marah. Itu yang kalian katakan, aku tidak pernah setuju untuk pernikahan ini." Nangong Xiang Yun mendengus. Apakah kamu ingin ibumu mati karena amarah yang berlebihan?" Payudara berlimpah dari wanita cantik ini bangkit dan jatuh dengan keras, dan matanya yang indah menatap tajam ke arah Nangong Xiang Yun. Dan melihat penampilan ibunya yang seperti itu, Nangong Xiang Yun berdiri dan memeluk wanita cantik ini dari belakang. Dia berkata, "Maaf, tapi ibu, tidakkah kamu juga tahu orang seperti apa bajingan Simen Yu itu? Mengirim putri kamu untuk menikah dengannya, bukankah itu dengan sengaja mendorong putri kamu ke lubang yang berapi-api?" Wanita cantik itu menepuk tangan kecil Nangong Xiang Yun, lalu menghela nafas. "Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh ayahmu dan kepala keluarga klan Simen. Jadi pertunangan ini telah ditetapkan, dan tidak mungkin untuk mundur." Nangong Xiang Yun menginjak kakinya,
dia secara alami juga tahu bahwa di Kekaisaran Naga kekerasan, dan terutama di masyarakat kelas atas, perkawinan politik semacam ini untuk keuntungan sangat sulit untuk dibatalkan. Bagaimanapun, aku tidak akan menikah dengannya. Ibu pergi dan berulang kali mendesak ayah, jangan bilang padaku bahwa dia benar-benar tega melihat putrinya memiliki kehidupan di mana kematian lebih baik daripada hidup. Nangong Xiangyun melepaskan wanita cantik. Wanita cantik itu menghela nafas, baiklah, aku akan berbicara dengan ayahmu malam ini, tetapi sekarang, kamu harus pergi bersamaku ke rumah Simen. Sangat. Kamu benar-benar baik, Ibu. Kalau begitu mari kita pergi untuk melihat orang yang menjijikkan itu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku hanya akan melewatkan makan malam. Nangong Xiangyun gemetar dan berkata dengan sangat enggan. Anak ini, sekarang cepat pergi dan menyegarkan dirimu, kami akan segera pergi. Kata wanita cantik itu. Tetapi matanya bersinar dengan simpati, karena dia tahu bahwa bahkan jika mereka berlutut di hadapan Patriark Nangong, pernikahan ini sama sekali tidak akan dibatalkan. Pernikahan ini adalah acara besar bagi klan Nangong, dan juga merupakan peristiwa besar untuk mengubah nasib seluruh klan. Berdandan untuk apa? Putrimu, aku adalah kecantikan yang luar biasa, bahkan seperti ini, aku sangat tampan, aku menjamin bahwa orang cabul itu akan memiliki mata tertancap di lekuk tubuhku. Nangong Xiangyun berkata sambil tersenyum. Wanita cantik itu mengetuk dahi Nangong Xiangyun, dan berkata, tidak, jika kamu pergi ke sana berpakaian seperti ini, lalu apa yang akan dikatakan orang tua? Cepat ganti ke pakaian wanita bangsawan, dan juga lepaskan kepang kamu. Nangong Xiangyun dengan enggan kembali ke kamarnya, dan demi masa depannya, dia bertahan. Ketika Nangong Xiangyun membiarkan pelayan yang membantunya berdandan, pintu kamar tidur wanitanya terbuka, dan seorang bocah lelaki berusia 12 atau 13 tahun masuk. Kakak ketiga, aku dengar kamu akan menemui kakak ipar, selamat. Bocah kecil ini dengan senang hati tersenyum dan berkata sambil berjalan ke Nangong Xiangyun. Dia adalah adik laki-laki Nangong Xiangyun yang lahir dari orang tua yang sama, Nangong Nu. Aku hanya akan melihat, mengapa kamu membuat keributan, lihat saja bagaimana aku, saudara perempuanmu yang ketiga akan memperbaiki orang itu. Nangong Xiangyun berkata dengan marah. Kakak ketiga, sejujurnya, aku benar-benar mengaguminya, bagaimanapun dia adalah idolaku, bahkan puteri tidak selamat. Ayo, kakak ketiga, mengapa kamu memukul aku? Nangong Nu menutupi kepalanya yang sakit dan mendesis. Umurmu sangat kecil, tetapi kamu sudah belajar dari contoh-contoh buruk. Apakah kamu percaya aku tidak akan memberitahu ayah dan membuatnya menghukum kamu dengan membuat kamu menghadapi tembok selama 3 bulan? Nangong Xiangyun menatap adiknya dengan tak berdaya. Suasana bangsawan tidak selalu baik. Adik laki-lakinya ini, yang dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan dengar, sebenarnya sudah dewasa lebih awal, dan dia memahami sesuatu yang bahkan lebih baik dibandingkan dengan dirinya sendiri. Maaf, tolong jangan beritahu ayah. Nangong Nu memohon ampun. Kemudian duduk di samping Nangong Xiangyun, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, kakak ketiga, baru saja di jalan, aku melihat sekilas kakak ipar. Dia benar-benar terlalu tampan. Dengan sikap itu dan itu terlihat, jika aku berbicara dengan jujur, maka dia menikahi kakak perempuan ketiga adalah salahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Nangong Xiangyun melompat dan memberinya ketukan keras di kepalanya dan berteriak, apa yang kamu katakan? Aku menikahinya, bahwa tidak ada gunanya menyakitinya. Jika bukan karena perlindungan klan Simen, maka dia akan pergi untuk melihat nenek moyangnya. Kakak ketiga, jangan terlalu kejam, oke? Aku hanya berbicara kebenaran, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia terlalu menakjubkan, dan dia juga memimpin beberapa ratus ahli di bawah kepemimpinannya. Kata Nangong Nu. Terlihat mengesankan tetapi tidak memiliki nilai nyata, itu saja. Kamu masih kecil, apa yang kamu ketahui tentang sampah yang ditutupi emas dan batu giok? Akhirat, pastikan untuk tidak belajar apapun darinya. Nangong Xiangyun juga memikul tanggung jawab kakak perempuan,
jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkan adik lelakinya menjadi seperti itu. Nangong Nu hanya bergumam, jelas tidak puas dengan argumen kakak perempuan ketiganya. Bocah bau, apa yang kau gumamkan? Apakah kamu tidak puas dengan kakak ketiga kamu? Nangong Xiangyun memelototinya dan berkata, siapa yang berani? Aku hanya bertanya apakah aku bisa pergi bersamamu. Aku juga ingin melihat bagaimana kakak ketiga akan memperbaikinya. Nangong Nu tersenyum dan berkata, begitukah? Kalau begitu aku akan mengizinkan. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana kakak perempuan ketigamu membalas dendam atas nama Puteri Longlinger. Nangong Xiangyun mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia sudah melihat nasib Simen Yu yang menyedihkan. Rumah besar klan Simen sibuk dan penuh dengan aktivitas berkat kembalinya Long Yi. Ketika Long Yi tiba, semua pelayan dan pelayan secara bersamaan keluar dan menyambutnya, dengan hormat memanggil tuan muda kedua. Grup mercenari Bear Tirani diatur untuk tinggal di tempat pelatihan klan Simen. Dan sekarang hanya Barbar Banteng dan Xiao Yi, yang tidak diizinkan meninggalkan sisinya, mengikutinya. Pada awalnya, mata transparan itu menakutkan suami dan istri Dong Fangwan, tetapi mereka, bagaimanapun, adalah orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, sehingga mereka tidak terlalu terkejut, dan mereka secara tidak jelas merasa bahwa Xiao Yi tidak biasa. Yuer, ini adalah halaman bekasmu. Itu dibersihkan setiap hari. Ibu telah membawakanmu pakaian, perabot dan barang-barang keperluan sehari-hari lainnya. Jika kamu membutuhkan yang lain, katakan pada ibu, aku akan membelikan barang-barang itu untukmu. Dong Fangwan menarik tangannya dan membawa Long Yi ke halaman tempat Simen Yu dulu tinggal. Terima kasih ibu. Dan untuk semua yang aku butuhkan, aku yakin ibu jelas tentang mereka. Long Yi tersentuh. Dia yang tidak pernah memiliki cinta keibuan, sekarang merasakan semacam kasih sayang yang pekat dari lubuk hatinya. Long Yi menaksir halaman mewah ini. Ini mungkin adalah halaman paling mahal di seluruh kediaman klan Simen. Di dalam halaman, burung bernyanyi dan bunga memberikan aroma. Ada bebatuan, sungai yang mengalir, paviliun dan kios. Dan semua paviliun adalah bangunan bertingkat dua. Selain itu, ada ukiran berbagai jenis bunga, burung, ikan dan naga yang hidup seperti manusia. Menyebut mereka emas dan batu giok dalam kemegahan yang mulia tidak cukup untuk menggambarkan pemandangan ini. Dong Fangwan menarik Long Yi dan memasuki sebuah ruangan, tetapi Barbarian Bull dan Xiao Yi tertinggal di dalam halaman. Yuer, sekarang kamu telah kembali kali ini, jangan pergi lagi. Kamu tidak tahu berapa banyak ibumu merindukanmu 2 tahun terakhir ini, kata Dong Fangwan dan matanya memerah. Long Yi bingung kata-kata, lalu bergumam, maaf. Yah, mendengarkan ayahmu, aku mendengar kamu sangat romantis di luar, tapi mengapa kamu tidak membawa kembali bahkan satu menantu kali ini? Dong Fangwan mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Ini, semuanya cukup sibuk, akan ada peluang di masa depan. Long Yi tersenyum dan menjawab. Memikirkannya sekarang, itu aneh, mengapa dia tidak mengembalikan siapapun dari mereka? Lucia tinggal di hutan Elven, Yu Feng kembali ke klan Phoenix, Feng Ling dan Leng Yuyu juga kembali ke gereja gelap. Dan untuk Sibi, dia bahkan belum melihat jejaknya. Wu Shuang masih di Origin Ice, dan Sui Ruoyan dan Long Linger berada di Holy Light Academy, benar-benar mengejutkan. Yah, Yuer, kamu sudah dewasa dan bukan anak kecil lagi. Apakah kamu masih ingat pengaturan pernikahan kamu dan gadis ketiga klan Nangong di masa kecil kamu? Gadis itu juga telah kembali beberapa hari yang lalu, jadi aku berdiskusi dengan ayahmu, berpikir kalian berdua harus menikah secepat mungkin. Ibumu, aku juga ingin menggendong cucuku dengan sangat cepat. Dong Fangwan berkata sambil tersenyum. Kulit kepala Long Yi kesemutan, baru saja kembali dan dia sudah dipaksa menikah, sepertinya dia kembali pada waktu yang salah. Kesannya pada Nangong Xiangyun membuatnya membencinya, jadi jika dia menikahi gadis ini, bukankah itu hanya mencari waktu yang sulit? Selain itu, dia sudah lupa bagaimana Nangong Xiangyun terlihat. Selain itu, sulit untuk menyatukan dua orang tanpa perasaan,
jadi apa yang harus dia lakukan sekarang? Ibu, ini, bukankah terlalu dini bagimu untuk memegang cucu? Lihatlah diri kamu di cermin, kamu terlihat seperti gadis remaja, jadi bukankah terlalu aneh untuk memegang cucu? Long Yi berkata tanpa daya. Hehe, mulutmu semakin manis dan manis. Aku berumur 16 ketika aku menikah dengan ayahmu dan pada usia 17, aku melahirkan kamu. Sekarang kamu berusia 21 tahun, dan aku juga 38 tahun. Orang-orang di usia aku sudah memiliki beberapa cucu. Dong Fangwan tersenyum senang dan berkata, memiliki putranya yang memujinya membuatnya sangat bahagia. Bu, kamu juga tahu bahwa nona ketiga dari keluarga Nangong sangat membenci aku, jadi bagaimana aku bisa dengan bahagia melewati hari-hari mendatang dengan menatap matanya yang dingin setiap hari? Long Yi terus mencoba. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Dong Fangwan berhenti tersenyum, lalu mengukur Long Yi. Dia berkata, ibu tidak berani mengatakan sebelumnya, tapi sekarang, gadis keluarga Nangong itu pasti akan tergila-gila mati hanya setelah melihatmu. Keluarga mana yang memiliki seorang putra yang setampan Yuer keluarga aku? Long Yi tak berdaya mengangkat bahunya dan berkata, selama dia setuju untuk menikah, aku juga baik-baik saja. Jika dia benar-benar menikah dengannya, maka bahkan jika dia membencinya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, maka dia akan meninggalkannya di rumah sebagai satu-satunya istri. Dia percaya bahwa ini akan membuat gadis itu Nangong Xingyan sangat bahagia. Pada waktu itu, seorang pelayan datang dan memberitahu mereka bahwa Lady Nangong bersama putrinya dan putranya datang berkunjung secara langsung. Mereka datang pada waktu yang tepat. Yuer, datang dan temui ibu mertuamu dan istrimu segera. Dong Fangwan tersenyum dan membawa Long Yi keluar. Dan untuk Barbarian Bull dan Xiao Yi, mereka secara alami mengikuti setelah Long Yi. Sesampainya di ruang tamu, Long Yi melihat seorang wanita cantik dengan temperamen mulia serta seorang gadis muda yang tampak sangat bijaksana dan berbudi luhur duduk di sofa. Mereka berbicara dengan Si Men-nu sambil tersenyum. Sementara itu, seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun dengan gelisah berkeliaran di dalam ruang tamu. Apakah ini Nangong Xingyan? Kenapa dia terlalu berbeda dari kesan pria itu? Long Yi dengan bingung berpikir dalam hatinya. Kemudian melihat dia diam-diam memutar matanya, dia langsung tersenyum memahami situasi. Bibi, sudah lama tidak bertemu. Bibi masih cantik seperti dulu. Long Yi melangkah maju, lalu menyapa wanita cantik itu. Hanya para dewa yang tahu bahwa dia sudah lupa bahwa penampilannya bulat dan datar. Lady Nangong terkejut melihat Long Yi, dan dia agak bingung untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan terkejut, apakah ini Yuer? Kamu telah banyak berubah sehingga sulit bagi Bibi untuk mengenali kamu dengan cepat. Lady Nangong menaksir Long Yi, dan melihat temperamennya yang tenang dan percaya diri serta senyum santai, dia tahu bahwa dia luar biasa. Setelah meninggalkan rumah selama 2 tahun, Si Men-yu tidak lagi menjadi Si Men-yu sebelumnya. Kakak perempuan mulia, bagaimana kabarmu? Long Yi memalingkan kepalanya ke arah Nangong Xiangyun, lalu mengedip padanya. Sangat bagus, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Nangong Xiangyun dengan ganas memelototi Long Yi dan berkata, itu akan bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak terkejut sama sekali, tetapi dia benar-benar tidak bisa menunjukkannya. Selain itu, tidak mungkin untuk membalik kesan Long Yi yang mengakar secara tiba-tiba. Kakak ipar, kapan kamu akan menyambutku? Nangong Nu berlari ke Long Yi dan berkata, Nu kecil, kamu telah tumbuh sangat besar, ayo, berjabat tangan kami. Long Yi menyeringai dan mengulurkan tangannya. Nangong Nu juga mengulurkan tangannya. Lalu tiba-tiba mengedipkan mata ke arah Nangong Xiangyun. Ketika dia memegang tangan besar Long Yi, tiba-tiba cahaya biru muda keluar dari tangannya. Long Yi diam-diam tersenyum. Dia sudah tahu bahwa anak ini penyihir air menengah, apalagi jenius di dalamnya. Ayo, dingin, sangat dingin. Nangong Nu menjerit dengan keras dan dengan cepat menarik tangannya. Sekarang tangan kecilnya tiba-tiba tertutup lapisan es dingin.
Little Nu, mengapa kamu begitu ceroboh? Long Yi dengan cemas melangkah maju, lalu meletakkan tangannya di antara telapak tangannya. Dia menggunakan ki asli Ao Tianjue untuk segera melelehkan lapisan es dingin ini. Wow, kakak ipar, kamu luar biasa. Nangong Nu segera mulai menyembah Long Yi. Dia tidak tahu mengapa sihirnya menjadi bumerang, tetapi dia tahu bahwa ini pastilah karya Long Yi. Dong Fangwan adalah master magisian, dan melihat penampilan putranya, dia sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa kemajuan putranya begitu besar. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, Yuer, jangan menggertak Little Nu. Sekarang bawa Xingyun berjalan-jalan sebentar kemana-mana, kami orang dewasa ingin membicarakan masalah lain. Long Yi menoleh dan berkata, kakak perempuan yang mulia, bagaimana dengan jalan kaki? Nangong Xiangyun bangkit dengan anggun, masih berpura-pura menjadi gadis yang bijak dan berbudi luhur. Long Yi memimpin Nangong Xiangyun berjalan-jalan. Dan Nangong Nu seolah-olah bayangan mengikuti mereka. Dia tidak melupakan kakak perempuan ketiganya mengatakan bahwa dia akan memperbaiki kakak ipar yang tampaknya sangat kuat ini. Tapi dia samar-samar merasa bahwa kakak perempuan ketiganya tidak boleh melawannya, meskipun kakak perempuan ketiganya juga kuat. Setelah keluar dari aula, Nangong Xiangyun yang sedang berjalan dalam langkah-langkah kecil, tiba-tiba merentangkan tubuhnya, lalu memegang pinggangnya. Dia berkata, itu benar-benar membekap aku sampai mati. Selesai berbicara, dia menatap Long Yi dan berkata, baik untuk apa-apa, apakah kamu berani datang sendiri dengan nona ini? Long Yi tersenyum, menatap gadis ini. Nangong Xiangyun benar-benar menarik. Bos, haruskah aku mengalahkannya? Mendengar Nangong Xiangyun mengutuk Long Yi, Barbarian Bull memelototinya dengan bermusuhan. Nangong Xiangyun tiba-tiba keluar sebentar, lalu semua rambut halus di tubuhnya berdiri tegak ketika niat membunuh yang dingin dan berdarah langsung mengelilinginya. Dia tidak mengerti bagaimana pria buas sederhana dan jujur ini memiliki niat membunuh berdarah sengit. Orang harus tahu bahwa Barbarian Bull mengikuti Long Yi dan telah mengalami pertempuran berdarah yang tak tertandingi. Jadi niat pembunuhannya sangat padat, dan lebih dari itu, Burli ini tidak mengerti menahan diri. Dia hanya anak yang tidak bisa diterima, maafkan dia. Long Yi tersenyum dan berkata, hampir membuat paru-paru Nangong Xiangyun meledak dengan amarah. Simen Yu, apakah kamu punya nyali untuk datang sendiri dengan nona ini atau tidak? Nangong Xiangyun sangat marah sehingga dia menginjak kakinya, lalu berbalik, dia berjalan pergi. Melihat Nangong Xiangyun berjalan dengan langkah besar, dia tidak bisa membantu tetapi bergumam, benar-benar tidak memiliki selera wanita. Setelah itu ia memberi isyarat kepada Barbarian Bull dan Xiao Yi, kalian berdua, tetap di sini, tuan muda kamu akan pergi dan mengatur istri ini. Bab 217, Adik Laki-laki Pengganggu. Rumah besar simen sangat besar, dan semua kaum wanita tinggal di halaman belakang, di mana ada juga taman bunga besar. Di Violent Dragon Empire, selain taman bunga Imperial Palace, taman bunga klan simen ini adalah yang terbesar. Long Yi dengan santai mengikuti di belakang Nangong Xiangyun. Dan dari aura yang keluar dari tubuhnya, dia menebak bahwa kekuatannya ada di level Master Pedang, dan sama sekali belum mencapai level Master Pedang besar. Di dalam hutan bambu yang elegan, Nangong Xiangyun berhenti, lalu perlahan berbalik, dan dia menatap tersenyum Long Yi dengan mata memprovokasi. Kakak perempuan yang mulia, aku telah datang, aku bertanya-tanya apa yang kamu minta untuk aku. Long Yi menatap Nangong Xiangyun dengan senyum ramah di wajahnya dan berkata, jangan panggil aku kakak yang mulia, kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilku itu. Nangong Xiangyun memandang Long Yi dengan jijik dan berkata, meskipun dia merasa bahwa dia sangat tampan, tetapi kebencian di hatinya masih tidak berkurang sedikit pun. Long Yi sedikit menyipitkan matanya, tapi senyum di wajahnya masih tidak berubah. Kemudian dia maju 2 langkah ke depan, menghindari jarak antara dia dan Nangong Xiangyun hanya 1 langkah. Dan dengan dia yang sangat dekat dengannya, dia bisa mencium aroma tubuhnya yang samar. Namun Nangong Xiangyun tidak bergerak. Dalam pandangannya, pria di depan matanya ini adalah orang yang tidak berharga.
2 tahun yang lalu, dia hanyalah pejuang menengah, jadi dia berasumsi bahwa bahkan setelah 2 tahun, dia sama buruknya, dan jika dia ingin memaksanya kembali, maka itu hanya masalah 1 atau 2 gerakan, itu saja. Wanita yang menarik, Long Yi mencibir di dalam hatinya. Kebanggaan dan sifat liar-liar Nangong Xiangyun itu membangkitkan sedikit ketertarikannya. "Simen Yu, dengarkan, aku tidak akan menikahimu, jangan melamun." Nangong Xiangyun dengan bangga mengangkat kepalanya dan menekan Long Yi dengan keagungan yang terpancar dari matanya. "Nona Nangong, bukankah kamu terlalu narsis? Berbicara jujur, standarmu benar-benar di bawah pandanganku. Tidak perlu menyebutkan bahwa kulit kamu berwarna coklat. Jika melihat payudara kamu, tidak ada payudara, dan jika melihat bokong kamu, tidak ada bokong. Meskipun kamu tidak sejauh tontonan terlalu mengerikan untuk bertahan, tetapi itu tidak sejauh itu." Long Yi mengukur tubuh menawan Nangong Xiangyun dari atas ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas. Kulit Nangong Xiangyun berubah menjadi hijau, dan dengan tatapan yang ingin memakan orang, dia memelototi Long Yi, lalu menggertakkan giginya. Dia berkata, "Begitukah, lalu membujuk ayahmu untuk membatalkan pernikahan ini?" "Hehe, masalah memutus pertunangan bukanlah sesuatu yang bisa kuputuskan. Jika ayahku bersikeras agar aku menikahimu, maka aku hanya bisa menikahimu dengan sangat enggan. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, aku tidak bisa melanggar perintah ayah." Long Yi tersenyum dan berkata, "Aku memberitahumu, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan menikahimu." Nangong Xiangyun berkata dengan galak, "Terserah, tapi bilang ini tidak layak sama sekali. Katakan ini pada ayahmu." Long Yi mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku secara alami akan memberitahu ayahku, tapi sebelum itu, aku akan mengajarimu pelajaran yang buruk." Nangong Xiangyun berkata kemudian dengan cepat menendang ke arah pinggang kiri Long Yi. Tapi ketika Nangong Xiangyun dalam hati merasa puas, tiba-tiba dia merasakan pergelangan kakinya menegang. Tanpa diduga, tangan besar Long Yi dengan kuat menggenggam pergelangan kakinya, dan bahkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berjuang, dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Long Yi dengan mesum tersenyum dan melihat kaki kecil yang dipegang di tangannya, dan juga sehalus batu giok yang keluar dari bawah roknya. Lekuk tubuhnya sangat proporsional, dan benar-benar estetis. "Biarkan aku pergi." Nangong Xiangyun memelototi Long Yi, tetapi sangat terkejut di hatinya, karena hal baik yang sia-sia ini secara tak terduga mampu bereaksi terhadap tendangannya dari jarak yang begitu dekat, apalagi dia telah menangkap tendangannya. "Kamu mengantarkan diri ke ambang pintu, jadi mengapa aku harus membiarkan kamu pergi hanya karena kamu mengatakannya?" Long Yi tersenyum dan berkata. Lalu dia tiba-tiba mengelus betisnya yang terungkap dengan penuh nafsu. Sangat halus, rasanya cukup enak. Membelai anak sapi Nangong Xiangyun, Long Yi berkata dengan gembira, "Cabul sialan, aku akan membunuhmu." Nangong Xiangyun merasa terhina, lalu sebuah pedang diam-diam muncul di tangan kanannya, dan dia segera bergerak, menyebabkan pedang biru mudaki terbang menuju Long Yi. "Wow, kamu benar-benar ingin membunuh suamimu." Long Yi berteriak keras, lalu mundur beberapa kali di udara, dia mendarat di tanah. Dan hanya bambu di belakangnya yang terputus. Jujur berbicara, terhadap serangan pedang master tingkat ini dari Nangong Xiangyun, bahkan jika dia berdiri di tempat yang sama dan membiarkannya memotongnya, dia masih tidak akan bisa melukainya, tetapi itu tidak akan lucu untuk bermain seperti itu. Melihat Long Yi dengan mudah menghindari pedangnya sisi kompetitif Nangong Xiangyun naik, kemudian tarian pedangnya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, menyerang ke arah Long Yi. Long Yi segera menggunakan pakaiannya yang bernama 18 Falls. Gerakan kaki ini adalah salah satu keterampilan seni bela diri kuno terbaik di Tiongkok. Meskipun dia tampak terhuyung-huyung saat menggunakan skill ini, tetapi setiap kali pihak lain mengira serangan mereka telah memukulnya, dia akan menyelinap pergi seolah-olah sebuah loah. Keterampilan ini sangat cocok untuk menggoda perempuan. Pakaian bernoda 18 Falls adalah salah satu gaya bertarung tak bersenjata dari gesekan Wudang Sekte. Sumber, Wiki. Di satu sisi,
Long Yi menghindari, dan di sisi lain, dia berteriak dan menjerit ketika tangannya mengambil keuntungan kecil dari Nangong Xiangyun. Dalam satu saat, dia akan menyentuh pahanya, dan di saat lain, dia akan menyentuh pantat kecilnya. Jujur berbicara, sosok Nangong Xiangyun benar-benar tidak seburuk yang Long Yi katakan beberapa saat yang lalu. Meski tidak sejahtera seperti Leng Yuyu, tetapi masih melengkung, benar-benar pantas disebut top grade. Nangong Xiangyun secara alami merasakan sentuhan Long Yi, dan pada awalnya, dia berpikir bahwa dia secara tidak sengaja menyentuhnya, tetapi segera, dia menyadari bahwa Long Yi hanya bermain dengannya, seolah-olah dia beruntung, dia seharusnya tidak bisa dengan sempit menghindarinya setiap serangan dengan sempurna. Semakin dia menyerang, semakin dia merasa tercekik, dan melihat senyum buruk di wajah Long Yi, dia melemparkan pedangnya ke tanah, lalu mengutuk, "Aku tidak akan bertarung denganmu, kau bajingan. Kakak ketiga, aku datang untuk membantumu." Saat itu, suara Nangong Nu datang dari belakang Long Yi, dan bola air besar terbang ke arah Long Yi dari belakang. Long Yi hanya tersenyum dan bergerak ke samping, membuat jalan terbuka. Segera setelah itu, Nangong Xiangyun menjerit, karena bola air besar ini langsung mengenai Nangong Xiangyun yang tidak siap, benar-benar membasahi dirinya. Nangong Xiangyun mengangkat kepalanya, lalu dengan ganas memelototi adik laki-lakinya yang terpana, "Nangong Nu," dia dengan marah meraung, "Nangong Nu. Kakak ketiga, maafkan aku, ini tidak disengaja." Nangong Nu ingin melarikan diri, tetapi Nangong Xiangyun sudah bergegas ke sisinya. "Bajingan ini, kamu benar-benar membantu bajingan ini untuk menggertak kakak perempuan ketigamu, sepertinya aku menyukaimu dengan sia-sia." Nangong Xiangyun sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya, lalu menggunakan pedangnya yang rata, dia memukul pantat Nangong Nu beberapa kali, menyebabkan Nangong Nu menjerit kesakitan. "Hei, itu sudah cukup, hanya karena kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu melampiaskan amarahmu pada saudaramu." Melihat Nangong Nu berkeringat deras, Long Yi melangkah maju dan memegang tangan Nangong Xiangyun dan berkata, "Apa hubungannya denganmu? Dia adalah saudaraku." Nangong Xiangyun kembali akal sehatnya, dan melihat saudaranya kesakitan, dia tanpa henti merasa menyesal, tetapi menghadapi Long Yi, dia tidak bisa mengakui kekalahan. Long Yi mengangkat bahu dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Jika kamu ingin melampiaskan amarahmu, maka curhatlah pada adik laki-lakiku." Nangong Xiangyun terkejut, dan dengan bingung berkata, "Adikmu? Tapi kamu tidak punya adik laki-laki." "Siapa bilang aku belum? Adikku cukup besar, dan dia tidak pernah meninggalkan sisiku." Long Yi menundukkan kepalanya, lalu melihat ke arah bagian selangkangannya, katanya sambil menyeringai. Nangong Xiangyun secara naluriah mengalihkan pandangannya, dan setelah tercengang untuk waktu yang lama, wajahnya tiba-tiba menjadi merah, menunjuk ke Long Yi. Lalu dia dengan marah menendang ke arah tempat di antara kaki Long Yi tiba-tiba. "Brengsek, ini bukan cara untuk menggertak adik laki-lakiku, ada cara yang tepat untuk menggertak." Long Yi segera menutup kakinya, menjepit kaki menendang Nangong Xiangyun. "Wah, ini tidak cocok untuk anak-anak, kakak perempuan, kakak ipar, kalian berdua bisa melanjutkan, aku pergi dulu." Nangong Nu berteriak, lalu mengedipkan mata pada Long Yi, dia segera melarikan diri dari sana. Bab 218 Kaisar Longzhan. Nangong Xiangyun berjuang dengan usaha keras beberapa kali, tapi dia tidak bisa membebaskan kakinya yang dijepit di antara kaki Long Yi. Jadi dia memelototi Long Yi dalam kemarahan dan rasa malu, tetapi melihat senyum cabul di wajahnya serta ekspresi agak mabuk di matanya, dia tiba-tiba terbangun dengan kaget dan menyadari identitas benda asing berjinjitnya. Menyentuh. Meskipun dia sangat liar di alam, tetapi dia juga seorang gadis perawan, sehingga pertempuran seperti itu membuatnya tidak dapat bernapas dengan baik, hampir kehilangan kesadarannya. "Cabul sialan, aku akan membunuhmu." Nangong Xiangyun menusuk pedangnya ke leher Long Yi. Karena putus asa, dia tiba-tiba tidak meninggalkan jalan. Long Yi mengatakan, sama sekali tidak layak melihat apa yang mampu dilakukan Nangong Xiangyun ini, karena dia bahkan tidak sedikit mengancamnya.
Dia hanya membuat satu gerakan dan dengan ringan menggenggam pergelangan tangannya, seolah-olah Nangong Xiangyun sengaja menyerahkan dirinya di genggamannya. Gadis-gadis seharusnya tidak berteriak melawan atau membunuh setiap hari, mereka harus patuh tinggal di rumah sebagai istri yang baik dan ibu yang penuh kasih. Long Yi melepaskan kakinya dan menarik, menyebabkan Nangong Xiangyun jatuh ke dadanya. Sekarang jarak antara mata mereka bahkan tidak 2 inci. Dan hanya setelah linglung selama 10 detik, Nangong Xiangyun bangun dengan kaget, kemudian dia mulai berjuang keras di pangkuan Long Yi. Namun Long Yi mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya. Dia secara alami tidak berdaya. Dia seorang lelaki, dan dengan Nangong Xiangyun, kecantikan melengkung seperti itu berputar-putar di dadanya, tidak memiliki reaksi adalah masalah. Tiba-tiba, Nangong Xiangyun menegang dan menjadi tidak bergerak, dan wajahnya yang cantik mulai perlahan menjadi merah. Ya Tuhan, apa yang sulit ini menusuk perut bagian bawahnya. Nangong Xiangyun bukan gadis kecil yang tidak tahu apa-apa, dia jelas tahu penggunaan senjata mematikan ini. Biarkan aku pergi. Nangong Xiangyun menundukkan kepalanya, dan menggigit bibir bawahnya, katanya dengan lembut. Dia akhirnya menyerah, karena dia takut bahwa cabul ini mungkin melakukan tugas brutal di tempat. Melihat kesombongan Nangong Xiangyun telah menghilang, Long Yi tersenyum puas. Lalu dia melonggarkan tangannya, memberi Nangong Xiangyun kebebasannya. Tapi sebelum Long Yi bisa tersenyum puas untuk waktu yang lama, dia buru-buru mundur 2 langkah. Setelah itu, kaki Nangong Xiangyun dengan kejam dicap di tanah tempat kakinya beberapa saat yang lalu. Melihat serangan menyelinapnya gagal, Nangong Xiangyun agak kecewa, lalu menatap Long Yi. Dia berkata, "Bau cabul, jangan beri aku kesempatan, kalau tidak aku akan menginjakmu sampai mati." Long Yi tertegun, dan segera setelah itu, dia merentangkan kakinya dan berkata, "Lalu injak." Nangong Xiangyun benar-benar tidak sopan, dia mengangkat kakinya lalu dengan kejam dicap beberapa kali di kaki besar Long Yi. Dan tidak puas hanya dengan ini, dia bahkan melompat dan menginjak beberapa kali pada kaki Long Yi dengan kedua kakinya. Puas. Long Yi tersenyum dan berkata, sementara matanya mengamati tubuh Nangong Xiangyun yang melengkung. Rok luarnya terbuat dari sutra, dan setelah basah kuyup, dia bisa dengan jelas melihat pakaian dalam ping miliknya. Nangong Xiangyun mengangguk, tetapi tiba-tiba merasakan tatapan Long Yi tidak terlalu normal. Dia menundukkan kepalanya dan memandang dirinya sendiri, hanya untuk melihat bahwa dia menunjukkan pemandangan musim semi. Dia segera menutupi dadanya dengan tangannya. Kemudian dia kembali melepaskan tangannya tiba-tiba, dan dengan bangga berdiri di depan Long Yi. Kau benar-benar berani mengatakan bahwa aku tidak punya payudara dan bokong. Sekarang lihat apakah aku punya payudara dan pantat atau tidak, kau benar-benar cabul. Nangong Xiangyun berpikir dalam hatinya. Langkah Nangong Xiangyun ini yang berbeda dari Long Yi yang tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya. Gadis ini benar-benar memiliki karakter yang berbeda. Hei, bukankah kamu kedinginan? Long Yi tersenyum dan berkata. Semburan angin dingin berhembus, dan Nangong Xiangyun menggigil, mulai terasa sangat dingin dan juga sangat tidak nyaman. Dasar cabul, cepat pergi dan bantu nona ini untuk mencari pakaian untuk ganti. Nangong Xiangyun langsung memerintahkan Long Yi seolah-olah dia bukan orang luar. Long Yi mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, karena kamu tahu aku cabul, maka kamu harus tahu apa yang paling diinginkan sesat dari para gadis adalah tidak memakai apa-apa. Jadi jika kamu merasa tidak enak maka lepaskan saja pakaianmu. Nangong Xiangyun dengan ganas memelototi Long Yi. Sekarang jika dia kehabisan seperti ini maka tidak akan ada orang lain yang membuat lelucon darinya. Tapi, ini halaman belakang tempat tinggal kaum wanita, jadi dia mungkin bisa dengan mudah menemukan pakaian untuk diganti. Dan tepat pada saat itu, tiba-tiba suara teriakan nyaring datang dari jauh, Yang Mulia telah tiba. Long Yi dan Nangong Xiangyun terkejut, apakah orang tua ini Long Zhan datang ke sini untuk bergabung dengan kesenangan? Pikiran pertama Long Yi adalah, karena Long Zhan tahu bahwa dia telah kembali, dia datang untuk mengkritik dengan keras. Tapi berpikir sebentar lagi,
Long Zhan seharusnya sudah tahu tentang masalah dia dan Long Ling'er di Akademi Sihir Suci. Setelah semua departemen intelijen kaisar juga tidak bisa dianggap enteng. Dia takut bahwa setiap tindakannya di Akademi Sihir Suci sudah diketahui dengan jelas oleh Long Zhan. Long Yi seakan kilat berpikir dalam sekejap, lalu melangkah maju. Dia menarik Nangong Xiangyun, lalu menggunakan ki sejatinya. Setelah itu, uap air naik, langsung menutupi Nangong Xiangyun. Dan sebentar lagi, air di pakaian dan rambut Nangong Xiangyun benar-benar menguap, menjadi sangat kering dan bersih. Nangong Xiangyun menatap kosong ke arah Yi, orang ini memberinya kejutan satu demi satu, dan dia benar-benar terkejut. Sekarang, selain tatapannya dan aura mulia yang melekat itu, dia tidak bisa lagi menemukan sedikit pun kesamaan dengan ingatannya, yang bodoh dan tidak kompeten, anak lelaki kaya yang kaya. Sekarang, bukan hanya kekuatannya yang tak terduga, bahkan cara bicara dan ekspresinya pun berbeda. Mungkinkah pengalaman di luar bisa membuat seseorang berubah begitu banyak? Mengapa kamu linglung? Kaisar telah tiba, bukankah kita harus keluar dan menyambutnya? Long Yi menarik tangan Nangong Xiangyun dan pergi ke aula. Hanya setelah Long Yi sudah menyeret Nangong Xiangyun di tengah jalan, dia kembali sadar, lalu membebaskan tangannya, dia mengikuti di belakangnya. Long Yi memasuki aula, dan melihat Long Zhan mengenakan pakaian kaisar kuning cerah duduk di kursi di mana Simen Nu awalnya duduk, dan ayahnya duduk di kursi di sisi kiri Long Zhan. Long Yi tidak segera menyapa kaisar, lebih tepatnya menaksir Long Zhan dengan mata tajam, berbinar-binar, dan Long Zhan juga memiliki ukuran yang sama dengan Long Yi. Meskipun dia memiliki garis besar yang samar tentang Long Zhan dalam ingatannya, tetapi melihat dia secara langsung, Long Yi masih tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menggambarkan pria setengah baya yang tampaknya kuyu ini. Dia tampak berusia sekitar 50 tahun, dan dahinya terukir dengan jejak-jejak waktu yang dia alami, tetapi aura yang kuat di tubuhnya menekan begitu banyak sehingga dia terengah-engah untuk bernapas. Selain itu, meskipun matanya tidak besar, dan tampak terlalu berawan, tetapi matanya akan bersinar sesekali, yang membuat Long Yi merasa sedingin es di punggungnya. Long Zhan benar-benar layak namanya Long Zhan, dan juga layak menjadi kaisar dinasti ini. Long Yi berpikir dalam hatinya. Dan dia tidak berani memandang rendah dirinya, siapapun yang berpikir Long Zhan hanyalah seekor harimau tua yang tidak bisa bergerak banyak, orang itu pasti tidak akan punya waktu untuk menyesal. Sementara itu, hati Long Zhan juga gelisah, meskipun dia sudah membaca deskripsi tentang Long Yi dalam surat-surat rahasia, dia masih kaget melihatnya secara langsung. Dia, yang hanya petarung waktu menengah 2 tahun yang lalu, sekarang bahkan dia sendiri tidak bisa memperhitungkan kekuatannya. Menurut penilaian mata-mata, dia sudah menjadi pedang-pedang besar dalam kekuatan, terlebih lagi, seorang penyihir pedang air dan juga tahu sihir ruang yang mereka tidak bisa memastikan. Pada saat itu, dia masih skeptis, tetapi sekarang, berhadapan langsung dengannya, hanya sikap tenang dan tenang ini yang cukup untuk mengejutkannya tanpa henti. Dan pada saat yang sama, perasaan krisis yang kuat muncul di dalam hatinya. Dengan uluran tangan yang kuat, bukankah klan Simen hanya seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap? Ketika dua orang saling menilai, Nangong Xiangyun memberi hormat pada Long Zhan. Ini membangunkan dua orang dengan kaget. Babi kotor kecil ini, masih belum dengan cepat menyapa Yang Mulia. Simen Nu menurunkan suaranya dan berkata, Long Yi mengangkat alisnya, lalu tanpa sedikit pun ketulusan, dia membungkuk dan berkata, Simen Yu menghormati Yang Mulia. Simen Yu, apakah kamu tidak tahu dosamu? Murid-murid Long Zhan tiba-tiba membesar dan dia berteriak keras, menyebabkan aliran udara seluruh aula membeku. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan menyerang saat ini. Selain itu, lebih dari 10 ahli yang berjaga di samping kaisar tiba-tiba melepaskan aura mereka pada saat yang sama, dengan lurus mengarah ke Long Yi. Keringat dingin segera muncul di dahinya, kemudian menggunakan kekuatan roh dan kekuatan internal, ia menciptakan penghalang untuk melindungi dirinya sendiri. Setiap ahli di samping kaisar benar-benar bukan lampu hemat gas, dan terutama kaisar sendiri, Long Yi merasa kekuatannya tak terduga.
Meskipun semua orang tahu bahwa dia hanyalah master pedang hebat, tetapi siapa yang tahu apakah dia menyembunyikan kekuatannya atau tidak? Aku tidak tahu, tolong beritahu aku, Yang Mulia. Meskipun ditekan oleh aura ini, dia dengan santai berkata seperti sebelumnya. Tidakkah kamu ingat tindakan biadab yang telah kamu lakukan pada putriku Longlinger? Dalam hal apapun, aku, kaisar ayahnya akan memberinya keadilan. Long Zhan berkata dengan suara yang dalam. Apakah Yang Mulia salah? Aku dan Longlinger adalah sinar matahari satu sama lain, di mana tindakan biadab? Long Yi dengan sembarangan tersenyum dan berkata. Melihat Long Yi tenang di hadapan situasi yang bergejolak, niat membunuh melintas sejenak di mata Long Zhan, lalu berbalik ke arah Simen Nu di sisi kirinya. Ia berkata, Menteri Simen, 2 tahun lalu, putra kamu melarikan diri dari penjara surga terlarang, jadi sekarang aku ingin menangkapnya lagi, apakah kamu punya pendapat? Menteri ini tidak berani, tetapi sejauh yang diketahui menteri ini, putra dan putri aku yang tidak berbakti ini Longlinger saling jatuh cinta. Ada banyak guru dan siswa di Akademi Sihir Suci Mea untuk membuktikan ini. Simen Nu berdiri dan membungkuk, lalu berkata. Ekspresi Long Zhan berubah, dan dia tertawa tiba-tiba, lalu berkata, bagus, bagus, sebenarnya aku sudah tahu itu hanya kesalahpahaman pada waktu itu, hari ini aku hanya ingin menguji Yuer, itu saja. Menteri Simen benar-benar beruntung, prestasi kedua putra kamu benar-benar membuat aku iri. Untungnya, kita akan segera menjadi kerabat karena pernikahan, dan Yuer harus memanggilku ayah mertua. Simen Nu juga tertawa dan berkata, itu wajar, hanya Simen Yu yang sudah bertunangan dengan putri ketiga keluarga Nangong sejak kecil, dengan demikian, kita tidak bisa tidak lagi menyalahkan putri Longlinger. Tentu saja, aku tahu masalah ini, jadi putri Linger dan gadis klan Nangong akan bersama-sama menjadi istri utamanya. Jika ini salah padanya, maka itu adalah perbuatannya sendiri. Long Zhan berkata memasang senyum palsu, dan dia mendengus dengan ringan, tidak tahu apakah dia sedang memarahi Longlinger, anak perempuan yang tidak berharga ini di hatinya atau tidak. Karena itu masalahnya, maka menteri ini meminta Yang Mulia untuk menentukan tanggal pernikahan putra aku dan gadis keluarga Nangong. Simen Nu mengambil keuntungan dari kesempatan itu dan berkata. Long Zhan merenungkan untuk waktu yang lama, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Simen Nu, tetapi ambisi liar Simen Nu menjadi semakin jelas, dan sayapnya berkembang setiap hari. Dia sudah membentuk aliansi dengan klan Nangong dan Dongfang, dan untuk klan Beitang, mereka selalu menunjukkan sikap netral. Sekarang 4 klan utama sebenarnya tidak ada gunanya baginya, mereka benar-benar bajingan. Yah, kalau sudah diperbaiki pada tanggal 8 bulan depan, hari itu adalah festival panen melimpah milik Kekaisaran Naga Kekerasan kami, jadi menambahkan acara bahagia di acara bahagia lain tidak bisa lebih baik. Kata Long Zhan dengan acuh tak acuh. Karena dia tidak bisa mencegah aliansi antara klan Simen dan Nangong, dia hanya bisa mengulur waktu seperti ini. Nangong Xiangyun menahan napas, dan mendaftar kata-kata kaisar yang menyatakan bahwa dia akan menikahi Simen Yu bulan depan, pikirannya menjadi gelap. Hanya memberinya waktu sebulan, dia tidak bisa menerima ini. Dan akhirnya, setelah dia sadar kembali dengan susah payah, tepat ketika dia ingin membantah, Long Zhan sudah berdiri, menyatakan kembalinya ke istana kekaisaran. Dan hanya setelah Long Zhan pergi, Long Yi akhirnya bisa bersantai. Tekanan pria tua itu terlalu besar, dan dengan tambahan lebih dari 10 ahli di belakangnya, dia hampir kehabisan napas. Nyonya Nangong, silakan menginap untuk makan masakan rumah sederhana, aku pribadi memasak beberapa hidangan. Dongfang Wan berkata sambil tersenyum, tetapi matanya menatap Nangong Xiangyun, gadis yang akan segera menjadi menantunya. Karena memang begitu, aku tidak akan menolak. Bagaimana dengan ini, aku juga akan pergi ke dapur untuk mengamati dan mencuri beberapa gaya memasak kamu untuk membujuk orang tua keluarga aku. Kata Lady Nangong dan terkekeh, menyebabkan payudaranya yang menjulang goyang, yang pada akhirnya menyilaukan Long Yi. Benar-benar gelombang besar aku bertanya-tanya apakah payudara Nangong Xiangyun juga akan sebesar ini seperti ibunya di masa depan.
Long Yi membiarkan imajinasinya menjadi liar. Setelah itu, si Menlu pergi untuk berurusan dengan bisnis resmi, dan Lady Nangong dan Dong Fangwan pergi ke dapur untuk belajar dari satu sama lain, hanya menyisakan Nangong Xiangyun dan Long Yi yang marah dengan senyum buruk di dalam aula. Aku bilang aku tidak akan menikahimu. Nangong Xiangyun menggertakkan giginya dan berkata, Hehe, bahkan jika kamu tidak ingin menikah, tidak mungkin sekarang, Kaisar sudah menetapkan tanggalnya, apakah kamu pikir kamu bisa menentang? Selain itu, bahkan jika tidak peduli dengan diri sendiri, apakah kamu ingin menarik bencana ke klan Nangong kamu dengan menolak pernikahan ini? Long Yi tersenyum dan berkata, lalu menempatkan satu kakinya di atas yang lain, dia bersenandung. Beberapa saat yang lalu, sarafnya sangat tegang, jadi sekarang dia santai. Kulit Nangong Xiangyun menjadi pucat pasi, bahkan jika dia tidak peduli pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak bisa tidak peduli dengan klannya, jadi dia harus menikahi bajingan ini. Tetapi, berbaur dengan bajingan ini akan menghancurkan kebahagiaannya, dan mimpinya tentang pangeran tampan akan benar-benar berubah menjadi gelembung sabun. Sekarang Long Yi terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi, dan dia tidak peduli apakah dia menikah dengannya atau tidak. Dia baru saja membuka mulutnya dan berteriak keras, Xiao Yi, Barbarian Bull, di mana kalian berdua mati? Xiao Yi dan Barbarian Bull yang berada di luar pintu segera bergegas masuk. Dan Barbarian Bull berkicau, Bos, apakah ada masalah? Tidak, kamu pergi untuk melatih keterampilanmu. Xiao Yi, datang ke sini dan bantu aku untuk memijat. Long Yi menginstruksikan. Xiao Yi dengan patuh datang ke belakang Long Yi, lalu mulai memijatnya dengan lembut. Sekarang dia sudah terbiasa dengan peran pembantu, dan juga terbiasa melayani Long Yi. Long Yi mengerang merasa nyaman, dan suara Long Yi yang mengerang itu membuat Nangong Xiangyun, yang terperangkap di dalam pikiran tentang situasi yang menyedihkan itu, kembali ke akal sehatnya. Dan melihat Long Yi menutup matanya dan mengerang dengan nyaman, dia benar-benar ingin mengisi mulutnya dengan lumpur. Setelah itu, dia mulai mengukur Xiao Yi, dan dia menjadi sangat ingin tahu tentang murid-murid transparan itu. Dan tepat pada saat itu, Xiao Yi mengangkat kepalanya, tanpa sengaja bertemu mata mereka. Segera, Nangong Xiangyun mengalami stagnasi, dan seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari air sedingin es, hatinya menjadi sedingin es, dan dia merasa seolah-olah dia ditelanjangi di depan gadis ini yang tidak terlihat tampan dalam penampilan. Nangong Xiangyun buru-buru menoleh, dan tidak berani melihat lagi. Mata itu secara tak terduga tampaknya bisa melihat menembusnya dan dia merasa seolah-olah dia tidak akan bisa menyembunyikan apapun darinya, membuatnya merasa mati lemas. Bajingan ini, orang macam apa dia? Kenapa pelayannya aneh? Pikir Nangong Xiangyun, dan pikiran mengetahui lebih banyak tentang Long Yi muncul di benaknya. Pertama Xiao Yi memijat bahu Long Yi dan kemudian mulai memijat pahanya. Dan merasakan kehangatan yang berasal dari otot-otot yang kokoh itu, detak jantung Xiao Yi bertambah cepat, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Naik, sedikit naik. Long Yi mengerang, dan suara penuh gairah dari Long Yi ini membuat detak jantung kedua gadis bertambah cepat dan wajah mereka memerah. Tangan kecil Xiao Yi tiba di paha bagian dalam, dan tidak lagi berani naik, dan tidak tahu mengapa, perhatiannya selalu tertarik oleh tonjolan di antara kaki Long Yi. Dan karena hatinya panik dan kacau, tangannya yang memijat juga tidak mulus, menyentuh adik laki-laki Long Yi beberapa kali dengan tangannya yang gemetaran. Adapun Nangong Xiangyun, karena tidak bisa menonton ini lagi, dia bangkit dan meninggalkan aula. Jika dia terus melihat, maka dia takut dia akan buta. Setelah Nangong Xiangyun pergi, Long Yi juga berhenti mengerang, dan mengungkapkan warna aslinya, tidak lagi berpura-pura menjadi cabul besar. Xiao Yi, kamu melihat Long Zhang, kan? Apa kesanmu? Long Yi bangkit dan bertanya dengan acuh tak acuh. Xiao Yi mengangguk, lalu bergumam, tidak terduga, prediksi aku sangat kabur, hanya tahu bahwa kekuatan hidupnya sangat kuat, dan cahaya keemasan bersirkulasi dalam siklus tak berujung dalam dirinya.
Tetapi jika aku dapat menggunakan kekuatan rasi bintang untuk menghitung pada hari Yin, ketika auranya paling lemah, maka aku harus dapat meramalkan satu atau dua hal. Long Yi menganggukkan kepalanya, lalu berdiri. Dia berkata, masih ada waktu, menemaniku untuk berjalan-jalan. Setelah itu, Long Yi memimpin Xiao Yi dan Barbarian Bull meninggalkan rumah simen. Soaring Dragon City adalah salah satu kota paling berkembang di seluruh Blue Waves kontinen. Jalanan dan bangunannya memiliki suasana yang luar biasa, pejalan kaki terjalin erat dan itu adalah kota terpadat di seluruh benua gelombang biru. Long Yi dan kelompoknya tampak sangat menarik, meskipun sudah lebih dari 2 tahun sejak dia meninggalkan Soaring Dragon City, tetapi orang-orang biasa di Soaring Dragon City sangat akrab dengan penampilan Simen Yu dan dia juga telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka, sehingga semua orang yang lewat menghindarinya karena tuan kecil waktu itu telah kembali. Adapun Long Yi, dia benar-benar mengabaikan sikap orang lain, berkeliaran di mana-mana. Tidak ada perubahan besar di Soaring Dragon City, dan pada dasarnya sama dengan diingatannya. Sekarang, Long Yi merasa intim serta semacam rasa kepemilikan yang tak terlukiskan. Setiap batu bata dan setiap ubin Soaring Dragon City memberinya perasaan aneh. Sepanjang jalan, Long Yi makan makanan ringan dari pedagang pinggir jalan, yang merupakan fitur utama kota ini. Dalam ingatannya, Simen Yu, bocah itu juga akan datang ke sini untuk makan, tetapi ia tidak pernah membayar mereka uang seperti Long Yi, yang membayar setiap hidangan. Tidak mudah melakukan bisnis kecil, jadi bagaimana ia bisa mengeksploitasi darah dan uang keringat orang awam. Tetapi yang mengejutkan dari Long Yi, setiap kali Long Yi memberikan uang, orang-orang tidak berani menerimanya, dan bahkan akan berlutut untuk memohon Long Yi untuk mengambil kembali uang itu. Dan melihat penampilan orang-orang yang panik membuat Long Yi menghela nafas tanpa henti. Simen Yu, orang itu benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi tuan kecil. Bahkan setelah lebih dari 2 tahun, pengaruhnya masih tetap ada. Dan hal yang membuat Long Yi tidak tahu apakah harus paling sering tertawa atau menangis adalah, melihatnya, sejumlah wanita muda yang sudah menikah dan gadis-gadis kecil akan langsung memasuki toko terdekat untuk bersembunyi, atau akan berbalik dan berlari, takut dia mencemari mereka. Saat ini sulit bagi orang baik untuk melakukan sesuatu. Long Yi berpikir, atau dia hanyalah orang jahat. Long Yi berjalan santai melalui jalan yang sibuk, dan setelah mengambil atau menggunakan sesuatu dari toko-toko pinggir jalan, dia tidak repot-repot membayar lagi, seperti bahwa para pemilik toko tidak paranoid, apalagi mereka lega ekspresi. Ini jelas menunjukkan mereka sudah terbiasa dengan penganiayaan Simen Yu. Tepat ketika Long Yi bolak-balik mengenang di jalan-jalan dan jalur Soaring Dragon City, tidak jauh di depan, banyak orang mengepung sebuah restoran, dan pertengkaran serta pertempuran dengan suara-suara menjerit datang dari sana. Ayo dan lihat. Long Yi berkata dengan penuh minat, lalu memimpin Barbarian Bull dan Xiao Yi menuju tempat itu. Seseorang memperhatikan Long Yi dan kelompoknya datang, lalu dia segera memberitahu orang di sebelahnya dan orang itu memberitahu orang lain dan seterusnya. Setelah itu, jalan yang luas tiba-tiba dibuka. Tepat ketika Long Yi ingin masuk, dia melihat bayangan terbang keluar dari restoran ke arahnya. Tapi Long Yi tidak melakukan apa-apa, dan Barbarian Bull di belakangnya menendang bayangan itu, mengirim bayangan itu terbang kembali. Kemudian bayangan itu menghantam dinding restoran dengan keras dan jatuh. Melihat bayangan ini, dia berpakaian seperti pelayan keluarga besar. Dan tepat saat itu, suara teriakan yang tak henti-hentinya datang lagi, dan orang-orang yang tampaknya menjadi pelayan keluarga besar diusir, dan mereka hanya mengerang di tanah, tidak lagi bisa berdiri. Long Yi melihat ke arah papan nama emas restoran ini, dan membaca karakter besar yang tertulis di atasnya, Gedung Wangjiang. Dari ingatan Long Yi, dia tahu bahwa ini adalah restoran yang relatif berkelas di Soaring Dragon City. Awalnya Simen Yi sering datang ke sini untuk menemui gerombolan bajingannya. Dan tak lama, 2 putra bangsawan-bangsawan yang mengenakan pakaian brokat dan jubah giok diusir dengan hidung berdarah dan wajah bengkak, dan bahkan setelah waktu yang lama, mereka tidak dapat merangkak naik. Masih belum meluncur, jangan biarkan aku melihatmu lagi,
aku akan menyerangmu di depan mata. Sosok tinggi dan lurus muncul di pintu masuk gedung Wangjiang. Long Yi terkejut melihat pria ini. Garis-garis wajah orang ini dingin dan keras seolah-olah pematung marmer, memiliki hidung yang sangat lurus dan memiliki bibir yang sangat tipis. Selain itu, auranya sedingin es, tapi yang membuat Long Yi kaget adalah dia memiliki rambut hijau gelap yang jelas merupakan ciri khas klan Moxie. Mungkinkah semua klan Moxie adalah individu yang sangat berbakat? Long Yi berpikir. Setelah tiba di dunia ini, dia telah bertemu 3 klan-klan Moxie, dan ini adalah yang keempat. Yang pertama secara alami adalah Sibi, dan meskipun usianya masih muda, dia sudah menjadi master magician, tetapi dia tidak tahu apa yang dia capai sekarang. Setelah itu, ketika kembali dari dataran Huangmang, di perbatasan Proud Moon Empire, ia bertemu dengan sepupu dan ipar Sibi, dan kekuatan mereka juga merupakan yang terbaik. Sekarang dia bertemu dengan pria dari klan Moxie ini, dan dia bahkan lebih terkejut, karena dari tubuh pria ini, dia tidak hanya bisa merasakan fluktuasi Doqi, dia juga bisa merasakan fluktuasi elemen sihir juga, tanpa diduga adalah seorang pembudidaya kedua sihir yang jarang terlihat. Dan Doqi, kamu, jika punya nyali maka jangan pergi. Kedua hidung berdarah dan putra bangsawan-bangsawan yang bengkak itu dibantu untuk bangun oleh para pengikut mereka, dan mereka ingin kembali dan memanggil bala bantuan. Dan begitu mereka berbalik, mereka melihat Long Yi, dan tubuh mereka tiba-tiba bergetar, mengungkapkan ekspresi gembira. Bab 219, mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Tuan Muda Simen, itu benar-benar kamu akhirnya kembali, lihat bagaimana saudara-saudaramu menderita sekarang. Dua putra bangsawan-bangsawan bergegas mendekat dan memeluk kaki Long Yi, lalu meneteskan air mata saat berbicara. Long Yi mengerutkan kening, lalu ingat dengan hati-hati, dia ingat keduanya adalah bujang Simen Yu. Keduanya adalah tuan muda dari klan bangsawan besar, dan biasanya mereka sombong dan mendominasi. Selain itu, mengikuti Simen Yu, mereka telah menindas orang dan melakukan perbuatan buruk. Dan pada saat ini, seorang wanita cantik dengan pakaian yang agak berantakan keluar dari gedung Wangjiang, dan berdiri di samping pria suram itu. Dia menatapnya dengan kagum, tetapi secara kebetulan melihat keberadaan Simen Yu, dia langsung menjadi pucat. Dan melihat Long Yi mengerutkan kening, Barbarian Bull segera menendang dua putra bangsawan-bangsawan itu, yang memeluk paha Long Yi, terbang. Keduanya jatuh beberapa meter jauhnya, lalu menutupi dada mereka menjerit kesakitan seolah-olah babi yang disembelih. Pria keren dari klan Moxie menoleh untuk melihat Long Yi, lalu muridnya tiba-tiba berkontraksi. Segera setelah dia menatap Long Yi, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda dengan senyum santai di wajahnya sangat berbahaya. Melihat situasinya, Long Yi dengan kasar memahami apa yang terjadi di sini. Sudah pasti bahwa dua orang ini secara paksa mencoba mengambil keuntungan dari wanita itu, yang mengakibatkan lelaki dari klan Moxie muncul sebagai pahlawan, menyelamatkan keindahan. Skenario yang sudah ketinggalan zaman. Putranya yang mulia, cepat pergi, dia adalah tuan muda klan Simen kedua, kamu tidak mampu menyinggung perasaannya. Wanita cantik itu menyusut di belakang lelaki klan Moxie, lalu dengan ringan menarik lengan bajunya dengan tangan kecilnya, katanya. Pria klan Moxie tidak berbicara, dan masih menatap Long Yi dengan ganas, matanya bersinar, kemudian semacam maniak dan juga niat bertarung gila melonjak dari tubuhnya, mengarah langsung ke Long Yi. Sekali lagi bertemu dengan orang gila. Long Yi berpikir. Melihat ekspresi orang ini, dia tahu bahwa orang ini adalah orang gila yang berkeliaran di mana-mana mencari seseorang untuk berduel. Tuan Muda Simen, aku ingin berkompetisi dengan kamu. Pria klan Moxie ini menatap lekat-lekat ke Long Yi dan berkata dengan suara agak bergetar. Dia gemetar karena kegembiraan. Barbarian Bull melangkah maju, lalu memandang orang ini, dia berkata, jika kamu ingin bersaing dengan bos aku, maka kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Mata lelaki klan Moxie ini melintas, lalu dengan kemunculan auranya yang tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di tangannya, dan beberapa helai ganda berwarna biru terbang ke arah Barbarian Bull,
dan seolah-olah kilat menular ke seluruh tubuh barbarian banteng. Long Yi agak terkejut di dalam hatinya, douki orang ini benar-benar tebal dan berat, dan itu kental tanpa bubar. Apalagi meski untaian ini sangat tipis douki, tetapi mereka memberi sensasi berat seolah-olah gunung besar. Orang ini benar-benar memiliki bakat. Tapi Barbarian Bull juga tidak biasa. Sebelum tindakan ofensif yang tiba-tiba dan tak terduga dari pria klan Moxie ini, dia tidak panik. Aturan Greenstone tiba-tiba muncul di tangannya, lalu mengacungkannya, menggambar lingkaran cahaya hijau gelap. Setelah itu dengan suara tabrakan logam nyaring, lelaki klan Moxie mundur kembali, dan potongan-potongan lengan bajunya melayang ke tanah. Dan untuk Barbarian Bull, bagian bahunya yang robek, memperlihatkan otot-ototnya yang kokoh, dan ada tanda putih samar di sana. Jika bukan karena Golden Bell Canopy of Barbarian Bull mencapai kesuksesan kecil, maka dia akan berdarah. Jadi sepertinya Barbarian telah memakan kerugian yang lebih besar di sini, tapi pria dari klan Moxie telah menyerang secara tiba-tiba, jadi ini bisa dihitung sebagai undian. Tetapi terhadap serangan mendadak dari lelaki klan Moxie, Long Yi tidak marah. Seperti di dunia ini, jika seseorang ingin selamat, maka mereka harus selalu siap menghadapi situasi mendadak. Jika seorang musuh menyelinap menyerang kamu di medan perang, maka dapatkah kamu mengatakan itu tercela? Yang lemah adalah mangsa yang kuat, tetapi kekuatan tidak selalu menentukan. Saat ini, ekspresi pria klan Moxie ini benar-benar hikmat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Barbarian Bull, pria buas ini memiliki kekuatan serangan yang kuat. Terlebih lagi, gandanya tidak terduga melukai dia. Dan lingkaran cahaya hijau itu memberinya semacam tekanan mencekik, membuatnya merasa kewalahan. Long Yi menatap pedang di tangan pria klan Moxie ini dengan penuh minat. Pedang itu bukan jenis pedang besar tradisional dari para pejuang Blue Waves kontinen, tetapi menyerupai pedang yang digunakan oleh ksatria sesat dari dunia lama Yi sebelumnya. Selain itu, bahan yang digunakan di atasnya juga tembus seperti gelas, memancarkan ki dingin. Dan ada jejak fluktuasi sihir air juga. Barbarian Bull sangat tidak yakin, lalu dengan erat memegang Greenstone Rule dengan kedua tangannya, dia berkoar-koar, "Anak kecil, datang lagi, kakek Bull ini akan memukulmu sampai kamu mencari gigimu di lantai." Pedang di tangan lelaki klan Moxie ini menyilaukan, dan dengan bilahnya yang bergetar, suara naga yang mengaum terdengar. Kemudian sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Meskipun kamu kuat, dan bahkan jika aku mungkin tidak menang melawanmu, tetapi kamu juga sama sekali tidak bisa menang melawan aku. Selain itu, aku mencari Tuan Muda Simen." Mendengar kata-kata ini, penonton tiba-tiba mulai berdiskusi dengan bersemangat. Ada juga orang-orang berpengetahuan di antara mereka, apalagi yang tidak berpendapat bahwa Tuan Muda Simen yang baik itu tidak berguna. Setidaknya 2 tahun yang lalu, dia seperti itu, tetapi mendengar kata-kata ahli puncak klan Moxie ini, itu sepertinya Simen Yu lebih kuat dari mereka. Tidak ada yang bagiku bahkan jika aku setuju, dan tanpa keuntungan, itu membosankan, jadi bagaimana kalau kita bertaruh? Long Yi berkata dengan seringai, dan matanya berkilauan dengan kelicikan. "Taruhan apa?" Pria klan Moxie bertanya. "Jika kamu kalah maka tetaplah di sampingku sebagai bujangku." Long Yi perlahan berkata sambil menggosok dagunya. Orang dari klan Moxie terkejut, dan setelah berpikir lama, dia berkata, "Jika kamu bisa mengalahkanku dalam 10 gerakan, maka aku, kehidupan Li Qing akan menjadi milikmu." "Kesepakatan," kata Long Yi sambil tersenyum. Setelah itu, dia menyilangkan tangannya, mengirimkan beberapa segel tangan, dan cahaya putih menyebar di luar, memaksa penonton untuk berulang kali jatuh kembali. Kemudian penghalang transparan terbentuk, sehingga tidak ada yang bisa melangkah maju. Pada saat itu, dengan matanya yang bersinar, lelaki klan Moxie mulai mengayunkan pedangnya, tiba-tiba memunculkan kepingan salju di dalam penghalang, tetapi di luar penghalang, langit masih cerah. Semakin banyak salju turun, semakin besar, dan angin kencang juga bersiul, menimbulkan badai salju. Badai salju ini membuat orang tidak bisa membuka mata. Long Yi diam-diam berdiri, tetapi dia sangat terkejut di dalam hatinya.
Ini adalah metode lain untuk menggabungkan sihir dan doki. Pria klan Moxie ini bernama Li King benar-benar jenius. Tiba-tiba, Li King berteriak, lalu bergerak. Setelah beberapa helai ganda biru tua menutupi badai salju bergulir ke arah Long Yi, dan beberapa panah es memblokir semua jalan mundur Long Yi. Tapi Long Yi tidak bergerak, apalagi, dia tiba-tiba menutup matanya pada saat genting. Tetapi ketika doki biru tua dengan aura kematian hampir mencapai dia dengan ringan mengangkat tangannya, maka doki biru tua itu berubah menjadi beku dalam sekejap, dan Li King dikirim terbang. Setelah kepingan salju berhenti, dan semuanya menjadi tenang, mereka melihat Li King berbaring di lapisan salju tebal di dalam penghalang. Sekarang dia memiliki ekspresi yang tak terbayangkan karena dia tidak berani percaya apa yang baru saja terjadi. Dan untuk Long Yi, dia memiliki kedua tangannya di belakang, dan kakinya tiba-tiba tidak tenggelam di dalam lapisan salju. Dan dengan sedikit senyum di wajahnya, dia memiliki aura orang yang sangat cakap. Semua penonton bingung. Pada dasarnya, tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di sini. Hanya ada salju putih di depan pandangan mereka, dan mereka melihat Li King bergegas ke depan, sekali lagi terbang kembali dengan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu. Li King kembali ke akal sehatnya, lalu berdiri, dia perlahan berjalan ke Long Yi. Setelah itu, dia berlutut, tetapi masih memiliki kulit seolah-olah dia tidak punya semangat. Satu langkah, hanya dalam satu langkah dia dikalahkan. Ini adalah sesuatu yang harga dirinya tidak bisa terima. Tidak mau menerima. Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Li King hanya ingin tahu gerakan apa yang kamu gunakan. Li King bertanya dengan suara gemetar menatap Long Yi. Ice Doki's Heart Palm Penetrating. Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Dan tepat setelah dia berbicara, dari pakaian di dada Li King, kristal es tiba-tiba jatuh, memperlihatkan tanda telapak tangan berwarna putih perak di dadanya yang kokoh. Ice Doki, tapi kamu tidak menggunakan pedang. Li King bergumam. Siapa yang menetapkan Doki harus menggunakan pedang? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Mata Li King melebar, lalu tiba-tiba sujud, dia berkata dengan suara tegas, sejak saat itu, kehidupan Li King adalah milikmu, Tuan Muda. Jika ada yang ingin melukaimu, maka pertama-tama mereka harus melangkah melalui aku, mayat Li King. Sangat bagus, sekarang bangkit. Long Yi tersenyum. Sebagai soal fakta, jika bukan karena Li King terlalu percaya diri, percaya bahwa tidak mungkin baginya untuk mematahkan gelar master pedang hebatnya, dan berpikir dengan arah mana dia, Long Yi akan mundur, itu akan menjadi mustahil bagi Long Yi untuk mengalahkannya dalam satu gerakan. Long Yi melepaskan penghalang, lalu memandang ke arah para penonton yang memiliki pandangan hormat, dia merasa seperti tertawa. Itu semua rencananya untuk menaklukkan Li King dengan gaya tinggi di depan banyak orang. Pertama adalah untuk menggulingkan citranya yang sia-sia dari pikiran orang-orang biasa di Soaring Dragon City, lagi pula, Blue Waves Continent adalah tempat di mana yang kuat dihormati. Selain itu, dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada pasukan lain yang diam-diam berpikir untuk menentang klan Simen, sehingga mereka akan berpikir lagi. Long Yi percaya bahwa, setelah pertempuran ini, ketenaran Tuan Muda kedua Simen akan langsung menyebar kemana-mana, apalagi, semakin menyebar, semakin berlebihan. Dan ini hanya langkah pertama. Long Yi membawa Xiao Yi, Barbarian Bull dan Li King pergi. Dia tidak pernah berharap dirinya seberuntung ini, memenangkan seorang ahli klan Moxie setelah kembali. Saat ini, pemahaman Long Yi tentang Blue Waves Continent jauh lebih baik daripada ketika dia baru saja tiba di dunia ini. Sekarang, dia jelas tahu bahwa klan Moxie adalah kekuatan penting Proud Moon Empire. Klannya sangat bersatu, apalagi memiliki bakat bawaan, jadi ada banyak ahli dalam klan ini. Saat ini, Long Yi tidak memiliki rencana jangka panjang, dan dia hanya tahu bahwa pria dari klan Moxie ini pasti memiliki posisi tinggi dalam klan Moxie, jadi mungkin dia memiliki beberapa penggunaan yang tidak terduga nanti. Ketika Long Yi dan kelompoknya menghilang, beberapa puluh orang segera pergi untuk melihat tempat Long Yi dan Li King bertempur, lalu yang cepat menghilang.
Dan pada saat ini, sejumlah anak menumpuk salju di depan gedung Wangjiang, membuat manusia salju. Dan gedung Wangjiang juga segera dipenuhi dengan diskusi tentang pertempuran yang mempesona dari barusan dengan protagonisnya, tuan muda kedua Simen. Sambil berjalan, hati Long Yi tiba-tiba berdenyut, lalu dia memandang Xiao Yi, tahu dia menggunakan telepati kontrak darah. Barbarian Bull, kembalilah dulu dengan Li Qing. Long Yi berhenti dan berkata kepada Barbarian Bull. Barbarian Bull setuju, lalu berjalan menuju rumah klan Simen dengan Li Qing. Tuan muda, Xiao Yi tiba-tiba memanggil dengan ragu. Bab 220, saudara, bertemu lagi. Long Yi mengangkat alisnya, dan ingin tahu menatap Xiao Yi, dia bertanya-tanya mengapa dia ragu-ragu. Tuan muda, apakah kamu benar-benar ingin menjaga Li Qing di samping kamu? Tanya Xiao Yi, dan beberapa keraguan muncul di matanya yang transparan. Apa masalahnya? Apakah kamu memprediksi sesuatu? Mendengar Xiao Yi, Long Yi bertanya, memahami bahwa ia benar-benar merasakan sesuatu. Mata Xiao Yi berkedip, lalu dengan lembut berkata, orang ini memiliki kepribadian yang keras kepala, dan cahaya darah tersembunyi di dalam tubuhnya. Aku khawatir dia akan merugikan tuan muda di masa depan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dari saat aku melihatnya pertama kali, aku benar-benar yakin bahwa dia bukan tipe orang seperti itu. Bukankah kamu terlalu sensitif? Long Yi berkata sambil tersenyum. Dia yakin bahwa dia tidak akan salah menilai seseorang. Li Qing, orang seperti ini akan mati sebelum mengkhianati, dan sekarang dia telah mengambil keputusan, dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Xiao Yi membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelannya kembali. Dia tidak memprediksi Li Qing merugikan Long Yi, sebaliknya, kemudian akan menjadi paling setia dan setia pada Long Yi, tetapi sejumlah fragmen yang tidak jelas membuat pikirannya sangat gelisah. Tapi melihat Long Yi begitu percaya diri, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir dia benar-benar terlalu sensitif. Ayo kembali, aku akan memperhatikan ini di akhirat. Long Yi tersenyum dan menepuk kepala Xiao Yi, lalu berbalik, berjalan menuju rumah Simen. Xiao Yi kaget untuk waktu yang lama, kemudian dengan wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah, dia tersenyum dengan indah, dan kemudian dia mengikuti setelah Long Yi. Sudah berapa lama sejak Long Yi terakhir kali menyentuhnya begitu akrab? Sikap santai Long Yi ini membuat jantungnya melonjak tak henti-hentinya, karena dari sini ia bisa mengasosiasikan banyak hal. Tuan muda, gadis itu mengikuti kita sepanjang waktu. Xiao Yi menyusul Long Yi dan berkata. Long Yi hanya tersenyum. Tanpa memalingkan kepalanya, dia sudah merasakannya. Abaikan dia seharusnya mencari Li Qing. Anak ini benar-benar beruntung dalam cinta. Long Yi tersenyum dan berkata. Tiba di pintu masuk rumah Simen, mereka melihat Barbarian Bull dan Li Qing berdiri di pintu masuk menunggu mereka. Barbarian Bull sebagai orang yang lugas telah melupakan konflik beberapa saat yang lalu. Untuk Barbarian Bull, sekarang Li Qing sudah menjadi bawahan Long Yi, dia adalah temannya, jadi Barbarian Bull terus berbicara dengan Li Qing, dan Li Qing juga diam-diam mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mendengarkan dengan sangat hati-hati karena dalam semua yang dibicarakan Barbarian Bull, Long Yi adalah protagonis utama. Halo, itu, bangsawan. Bisakah kamu datang ke sini? Ketika Long Yi berniat untuk masuk, sebuah suara datang dari tidak jauh. Long Yi tersenyum dalam hatinya. Dia benar-benar tidak mengira bahwa gadis muda ini secara tak terduga akan berani memanggilnya di depan orang-orang. Beberapa orang berbalik, dan melihat bahwa gadis muda yang diselamatkan oleh Li Qing di gedung Wangjiang dengan berani menatap Li Qing dengan wajah merah. Li Qing, dia memanggilmu, bagaimana kalau kamu pergi ke sana? Panjang Yi tersenyum dan berkata kepada Li Qing. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Li Qing, tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresinya, berjalan menuju gadis muda dengan langkah besar. Melihat ini, gadis muda ini mengungkapkan senyum bahagia, tetapi senyumnya dengan cepat membeku, karena setelah Li Qing berjalan ke depannya, dia segera berbalik dan kembali.
Long Yi segera tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan bertanya, "Li Qing, apa yang kamu lakukan?" "Tuan muda memerintahkan aku untuk pergi, jadi aku pergi ke sana dan kembali." Jawaban Li Qing mengejutkan Long Yi. Sepertinya hati orang ini benar-benar sedingin penampilannya. Bahkan kecantikan seperti itu tidak dapat membangkitkan keinginannya. Long Yi melambaikan tangannya dan memanggil seorang penjaga, lalu menunjuk gadis muda dengan wajah pucat. Dia bertanya, "Apakah kamu tahu siapa gadis itu?" Penjaga itu segera menjawab, "Membalas tuan muda kedua, dia adalah putri satu-satunya dari penerkong, Yang Mulia Revenue Ministry, Kong Qi. Dia agak terkenal di Soaring Dragon City. Pener dari Kementerian Pendapatan hanyalah seorang pejabat kecil peringkat 4. Dan di Soaring Dragon City, ada banyak pejabat besar, jadi mereka yang bukan pejabat besar tidak terkenal di sini." Long Yi menganggukkan kepalanya mengerti mengapa dia tidak memiliki kesan gadis ini dalam ingatannya. Melihat dia berusia 15 atau 16 tahun, jadi 2 tahun yang lalu, dia hanyalah apel kecil yang mentah. Tetapi setelah 2 tahun ini, dia mulai menunjukkan sedikit rasa yang khas. Long Yi tidak memperhatikannya lagi, hanya berbalik, dia memasuki rumah besar, mengunci gadis kecil yang pemberani itu. "Kakak kedua, kamu akhirnya kembali. 2 tahun terakhir ini, kakakmu merindukanmu sampai mati." Tepat ketika Long Yi memasuki aula, seorang pria mengenakan baju besi emas berjalan dengan langkah besar dan mengatakan beberapa kata belas kasih, tapi matanya tidak begitu ramah. Orang ini adalah kakak laki-laki Simen Yu. Simen Tian adalah wakil pemimpin pasukan paling elit dari Kekaisaran Naga Kekerasan, Legiun Naga Kekerasan. Long Yi tersenyum dan merentangkan lengannya. Dia memeluknya, tetapi dia tiba-tiba merasakan lengan Simen Tian mengencang di sekelilingnya seolah-olah lingkaran besi. "Kakak kedua, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah kembali, kamu akan dapat merebut kursi patriark dari aku." Simen Tian berbisik di telinga Long Yi. "Sebelum berbicara tentang merebut atau tidak, baik kau maupun aku tidak memiliki keputusan akhir dalam hal ini, apalagi, aku tidak tertarik pada kursi patriark, tetapi jika ayah kita diatur untuk memberikan kursi kepada aku, maka itu benar-benar akan menjadi merepotkan." Long Yi terkekeh, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu Simen Tian tiba-tiba merasa kesemutan di kedua lengannya dan tanpa sadar dia mengendurkan tangannya. Simen Tian terkejut, dan segera setelah itu, dia menjadi marah karena malu, dan menatap Long Yi, niat membunuhnya meningkat. Ayah, pelukan." Saat itu, suara seorang anak tiba-tiba terdengar. Long Yi berbalik untuk melihat, dan melihat seorang gadis kecil yang lembut terhuyung-huyung ke arah Simen Tian dengan seorang wanita muda yang cantik menikah berjalan di belakangnya. Long Yi mengenalnya, dia adalah saudara iparnya. Dan sepertinya ketika dia jauh dari rumah, dia melahirkan seorang anak perempuan. Ekspresi Simen Tian agak melembut, dan setelah dia memegang gadis kecil ini di tangannya, dia menciumnya. "Kakak ipar, lama tidak bertemu." Long Yi tersenyum dan menyapa wanita cantik yang sudah menikah ini. "Kakak ipar, kamu telah kembali, kakakmu akan sering membicarakanmu." Wanita cantik yang menikah ini dengan lembut tersenyum. Long Yi menyeringai, "Sering berbicara tentang aku. Mungkin, dia sering mengutuk aku untuk mati lebih awal." Jelas terlihat bahwa kasih sayang Simen Tian terhadap putrinya tidak sedalam itu. Setelah memegang sebentar, dia kembali menurunkannya. Sebenarnya, ini tidak mengejutkan, karena dia selalu ingin memiliki seorang putra untuk menstabilkan posisinya di klan Simen, tetapi setelah istrinya akhirnya hamil, dia tiba-tiba melahirkan seorang anak perempuan, jadi dia sangat kecewa. Lalu mengapa Simen Tian tidak pergi dan menikahi banyak selir untuk melahirkan anaknya? Hal ini membuat Long Yi sangat mengaguminya, yaitu, kakak laki-lakinya ini adalah keturunan langka di antara keturunan langsung klan Simen yang memiliki kepercayaan khusus, dan keyakinan itu tidak menikahi istri kedua. Dan mungkin ini adalah satu-satunya bagian yang baik dari Simen Tian yang tidak diwarisi oleh Simen Nu dan Simen Yu. Dan tentu saja, Long Yi juga curiga bahwa ini bukan kasus kepercayaan khusus Simen Tian ini,
melainkan dia berada di bawah jempol istrinya, jadi dia hanya bisa patuh. Pada saat itu, mata besar hitam dan cair gadis kecil itu dengan penasaran menatap ke arah Long Yi. Dan Long Yi sangat menyukai anak-anak, melihat keponakannya menatapnya, dia membuat wajah-wajah lucu, membuatnya tertawa. "Suxian, cepat sambut paman." Wanita cantik yang sudah menikah ini berkata kepada putrinya sambil tersenyum. "Paman." Little Suxian dengan imut memanggil. Long Yi tersenyum dan berkata, "Suxian itu, ayo peluk paman." Suxian kecil segera bergegas dan Long Yi mengambilnya, lalu bermain dengan kiri dan kanannya. Sekarang dia terutama menyukai keponakannya. Pada saat itu, Nangong Xiangyun dan kakaknya Nangong Nu masuk. Dan melihat Long Yi sedang bermain dengan Simen Suxian, Nangong Xiangyun segera melangkah maju dan menyambarnya dari dada Long Yi. Dia berkata kepada Little Suxian, "Jangan bermain dengan paman ini. Dia adalah orang jahat yang besar, ikut bermain dengan kakak perempuan." Namun Little Suxian segera berteriak, dia mengulurkan tangan kecilnya ke Simen Yu dan terus memanggil, "Paman, aku ingin paman. Kakak perempuan akan bermain denganmu. Paman ini adalah orang jahat, bagaimana kalau kakak membelikanmu permen?" Nangong Xiangyun menatap Long Yi dengan ganas, dan mulai membujuk Little Suxian di dadanya. "Tidak, aku ingin paman." Little Suxian meledak menangis. Ini membuat Nangong Xiangyun cemas dan bingung. Pada saat ini, ipar Long Yi mengambil putrinya, dan Little Suxian juga berhenti menangis, hanya saja dia terus-menerus mengulurkan tangan kecilnya ke arah Long Yi, ingin memeluknya. Wanita cantik yang sudah menikah ini tidak berdaya sehingga dia menyerahkan putrinya kepada Long Yi dan berkata, "Kakak ipar, sepertinya Suxian kecil sangat menyukaimu." Anak kecil, aku bertanya-tanya apakah dia keliru percaya bahwa Simen Yu adalah ayahnya." Nangong Xiangyun bergumam. Namun murmur ini segera menyebabkan kulit Simen Tian menjadi hijau. Dan ketika dia ingin berakting, dia melihat Dong Fangwan dan Lady Nangong masuk, jadi dia segera berhenti. Setelah itu, Simen Tian dan istrinya Liu Si segera menyambut mereka dengan hormat. "Aku mendengar Little Suxian menangis dari jauh, apa yang terjadi?" kata Dong Fangwan. Kemudian Liu Si segera menceritakan kejadian beberapa saat yang lalu. Dong Fangwan tersenyum dan berkata, "Sejak kecil, Yuer sangat populer di kalangan wanita, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan anak-anak kecil juga sangat menyukainya. Sepertinya dia agak bangga pada putranya." Lady Nangong setuju di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia menghina. "Bocah keluargamu populer di kalangan wanita sejak kecil, benar-benar lelucon. Jika bukan karena perjanjian, lalu bagaimana aku bisa membiarkan putri aku jatuh ke dalam lubang yang berapi-api? Tetapi sekarang Kaisar sudah membuka mulutnya, kita tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah ini." Suxian kecil tampak agak takut pada Dong Fangwan. Setelah Dong Fangwan datang, dia tenang dan bahkan tidak berani melihat ke arah Dong Fangwan, neneknya. Dia menyembunyikan dirinya di dada Long Yi dengan cara yang baik. Sebenarnya, bukan seperti Dong Fangwan yang berusaha menakut-nakuti gadis kecil ini setiap hari, lebih sebagai nona dari klan bangsawan tradisional, tubuhnya secara alami memiliki aura yang kuat. Selain itu, dia sangat memihak putranya, jadi dia secara alami tidak baik terhadap suami dan istri Simen Tian. Dalam pandangannya, ambisi liar Simen Tian menghalangi putranya, yang tak tertahankan baginya, jadi dia tentu saja tidak terlalu menyukai Little Suxian. Dan dengan hati anak-anak kecil menjadi sangat sensitif, serta reaksi mereka bersifat naluriah, Little Suxian takut pada Dong Fangwan. "Ibu, apakah makanan sudah siap?" Long Yi bertanya sambil tersenyum. "Ya, tapi tunggu sampai ayahmu datang untuk memulai makan," Dong Fangwan berkata sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, Simen Nu kembali, dan demikian pula, ia juga tampaknya tidak menyukai cucu perempuan ini. Suxian kecil, mungkinkah ia juga menganggap laki-laki lebih superior daripada perempuan? Long Yi berpikir dalam hatinya, tetapi bukankah kakek dan cucu harus sangat dekat? Di permukaan, itu adalah makanan yang ramah dan menyenangkan, tetapi pada kenyataannya, itu tidak seperti itu.
Semua orang memasang topeng palsu. Setelah makan, Lady Nangong bersama putra dan putrinya pergi. Simentian dan istri serta putrinya juga kembali ke halaman mereka sendiri. Yuer, ikuti aku ke ruang belajar. Simennu berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bersambung.